dulu mejanya dirapikan dulu. Kemudian pasarnya dibakar semuanya. Baik, kita lanjutkan dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih telah menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu nasional itu menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Baik, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir. Pada pertemuan ini, ya, kita akan mempelajari bahasa Arab tentang kawaid. Jadi sebelumnya kita belajar apa? Qiraah tentang ta'aruf. Bagaimana cara membaca bahasa Arab yang baik dan benar. Terus sekarang kita mempelajari bahasa Arab yang tentang gramatikanya, bagaimana cara penggunaannya itu yang baik. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuannya adalah dengan kita mempelajari ini tentang materi ini, kita dapat berinteraksi menggunakan perkenalan, susunannya al-mubtada dan khobar. Apakah sudah ada yang tahu mubtada itu apa, khobar itu apa? Belum? Nah, nanti kita akan pelajari. Ya, sebelum kita lanjut kepada pelajarannya, silakan dulu berdiri di lorongnya masing-masing. Kita akan belajarkan tes konsentrasi. Kita masih konsentrasi atau belum? Ya.
Kalau Bapak bilang kepala, silakan dipegang kepalanya. Kalau Bapak bilang hidung, pegang hidungnya. Kalau Bapak bilang mulut, pegang mulutnya. Lutut, kemudian kaki ya. Nah, silakan. Kenapa kita perlu mengetahui susunan kalimat itu dengan benar? Supaya tidak salah arti. Supaya tidak Salah arti. Supaya kalimat yang kita buat itu dalam bahasa Arab itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak menyalahi aturan. Nah, sekarang ketika ke depan ya, mubtada dan khobar. Coba baca. Nah, coba itu baca yang nomor 4 itu. Buatkan suaranya ya. Mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khabar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Ya, kita pahami dulu ya. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Mubtada dan khobar. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Kata benda yang berada di awal. Jadi kalau ada dua kalimat dalam bahasa Arab, dua kata, contohnya huwa Faruk. Mana yang awal di sini? Huwa. Nah, huwa ini disebut dengan mubtada. Dan dia sebagai subjek. Kemudian kabar adalah kata yang berada setelah mubtada. Nah, apa itu yang berada setelah mubtada kalau di huwa Faruk? Mana dia yang kabar? Faruk. Nah, apa artinya Faruk itu? Nama orang. Apa artinya kabar itu? Kata yang berada setelah mubtada. Kemudian contoh yang lain, Hilya. Mana yang mubtada di situ? Hilya kedua. Ya. Kemudian Hilya apa? Apa? Khobar ya. Lanjut. Khobar dan mubtada itu harus saling menyesuaikan dengan rinciannya sebagai berikut. Nah, apa yang perlu disesuaikan? Kalau dia khobarnya itu laki-laki, maka mubtadanya itu juga harus laki-laki. Apa istilahnya untuk yang laki-laki? Anta. Muzak. Perhatikan. Muzakar ini disebut dengan laki-laki. Kalau perempuan muannas. Jika mubtadanya itu di laki-laki muzakar, maka khobarnya juga harus muzakar. Contohnya huwa Faruk. Huwa ini dia untuk yang laki-laki. Dia ini untuk yang perempuan. Anta ini apa artinya? Kamu untuk laki-laki. Kalau anak? Saya. Ya, jadi harus disesuaikan. Nah, ini contohnya. Hiya Faruk itu betul atau salah? Hiya Faruk. Nah, apa yang salah di sini? Mubtadanya itu harusnya huwa karena Faruk itu adalah Nama laki-laki. Kemudian huwa Hilya itu salah atau betul? Salah. Nah, harusnya apa? Iya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada tugas yang Bapak berikan di dalam KPD ini. Bapak nanti akan
tugasnya. Nah, silakan dulu duduk berkelompok, 4 kelompok. Bagi berapa orang kita? Nah, 6 orang ya. Silakan duduk, atur duduknya 6 orang. Nah, ini kelompok 1. Silakan dilihat. Kelompok 2. 3 dan kelompok 4. Yang pertama kita isi terlebih dahulu nama kelompoknya. Kemudian nama-namanya di sini, namanya teman itu buat. Perhatikan cara mengisinya. Namanya tulis ini semuanya, temannya berapa orang. Nah, buat. Kemudian diisi ke kelas. Kemudian miss-nya tidak usah. Nah, kemudian silakan isi yang latihannya yang pertama dalam itu. Ada 2 latihannya di situ ya. Nah, ini dipilih mana yang betul. Kemudian yang ini yang seperti yang kita pelajari tadi, mana yang mubtada'nya, mana yang khobar. Yang bergaris bawah itu apakah dia khobar atau mubtada. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Tulis dulu namanya. Semuanya. Nah, baik semuanya, kita lanjutkan. Stop dulu Bapak ya, kalau membantu. Jadi kelompok ini Bapak bagi, nanti ada tugas untuk di rumah. Ya, mengerjakannya secara berkelompok. Setiap kelompok itu membuat satu buah video percakapan bahasa Arab, ya, yaitu tentang perkenalan, tentang arus. Nah, jadi ada masing-masingnya kelompok ini membuat satu video. Nanti dikumpulkan, linknya ke Bapak nanti upload di YouTube. Apa saja yang akan kita buat di dalam video itu adalah bagaimana kita menanyakan nama. Contohnya Assalamualaikum. Misalnya ada temannya ya. Assalamualaikum. Jawab oleh temannya. Waalaikumsalam. Kemudian Subhanul Khair. Jawabnya
Kalau perempuan ma'un wa i. Jadi jawabnya mana? Unwani. Nah, di sana ada misalnya saling paung, melintang. Jadi ada videonya itu satu orang, satu kelompok. Kalau kelompoknya itu 6 orang, harus ada percakapannya antara ke 6-6-nya itu. Paham? Nah, jadi buat videonya nanti sebagus mungkin diedit. Nah, itu nanti akan kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, berapa menitnya? Berapa menit? Paling banyak, paling lama 5 menit. Nah, berapa? Silakan dicatat dulu supaya tidak lupa. Nah, videonya itu sepanjang 5 menit. Nah, kemudian semuanya ikut dalam videonya tersebut. Kemudian apa yang dikumpulkan ke Bapak? Video. Link. Diupload dulu ke YouTube, kemudian linknya itu dikirim ke WA Bapak. Nah, WA Bapak sudah cetak? Nah, dan belum, silakan ditulis dulu 0853 5363 66 59 82. Lagi 08 pertemuan sudah. Nah, bagaimana cara langkah-langkah membuat videonya itu? Siapkan handphonenya, memorinya harus apa ya? Besar atau dikosongkan dulu memori yang lain. Nah, kemudian percakapan misalnya antara sebelumnya Jano dengan Revan. Ah, Jano dengan Revan ini berbicara dulu dengan bahasa Arab yang tadi tentang perkenalannya. Nah, kemudian gantian lagi dengan sebelumnya Kir. Nah, begitu semuanya ke 6-6-nya. Nah, ini videonya penting tidak lebih dari 5 menit. Nah, kurang boleh, tapi lebih tidak usah. Dengar. Oke, Pak. Kemudian mengambil video itu harus jelas gambarnya, harus jelas, harus diperhatikan pencahayaannya, jangan di tempat yang gelap-gelap. Sekarang, Pak. Nah, kalau malam hari harus dihidupkan lampunya terang, tempat yang bercahaya yang cukup, ya, sudah jelas. Kemudian percakapannya itu harus diperhatikan kosakatanya tuh, misalnya mas muka, jangan mas buko, tidak lagi itunya. Jadi harus jelas suaranya ya. Nah, oke. Itu saja yang perlu, nanti jangan lupa videonya dikumpulkan, Bapak akan cek dan akan nilai videonya. Ya, Pak.
hari ini? Apakah menyenangkan? Mudah-mudahan kita bisa lebih pandai bahasa Arab. Kita membaca dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam kelima. Sekarang kita lanjut kepada kontekstualisasi kelima yang kita adakan di sekolah ini. Yang pertama kita ambil dalam proyek kelima itu adalah Sulaman khas Sumatera Barat. Jadi setiap daerah-daerah di Indonesia itu ada berbagai macam karya-karya tradisional. Jadi kita sebagai generasi penerus, kita hendaknya harus mengenal apa saja yang kita miliki, kekayaan apa saja yang dimiliki oleh nenek moyang kita sebelumnya, sehingga kita dapat menguasainya dan menjadikan skill karya-karya dari kita itu tidak hilang. Jadi kekayaan itu baik itu secara material dan juga kekayaan yang skill yang seperti Sulaman ini. Baik, bapak-bapak anak-anak semuanya, ya. Anak-anak gitu. Hendaknya dengan kita mempelajari keterampilan ini melalui kegiatan menyulam ini, hendaknya siswa itu dapat mengembangkan keterampilan motorik halus. Apa itu keterampilan motorik? Ya, supaya kita bisa membuat hasil karya itu dengan baik. Kalau tanpa latihan itu tidak akan mungkin kita miliki. Selain itu apalagi keterampilannya? Mengembangkan keterampilan motorik halus, kemudian ketelitian. Dalam kita membuat sulaman itu kita teliti, nah, ya kan? Nah, bagaimana hasilnya kalau kita tidak teliti dalam menyulam? Bagaimana hasilnya? Ada kandung. Bagus atau tidak nanti hasilnya? Ya. Jadi perlu ketelitian. Kemudian selain dari ketelitian apa lagi? Kesabaran. Perlu nggak kesabaran dalam menyulam? Ya, kenapa? Karena butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan. Nah, ada yang bisa selesai dalam 5 menit satu sulaman itu. Memasang ramnya aja butuh waktu. Kemudian polanya lagi, ya. Kemudian apalagi? Selain itu, menyulam juga dapat meningkatkan keterampilan literasi siswa, seperti membaca pola sulaman dan mengikuti petunjuk. Nah, polanya itu dapatnya dari mana? Pola itu sudah dibuatkan? Ya, oleh guru. Nah, itu
siapa tuh? Bu Rizda. Yang membuat polanya kemarin siapa? Wiwi. Ada yang bilang? Nah, jadi polanya itu juga menambah wawasan siswa. Ini polanya yang bagus, yang ini yang cocok, dan warna-warnanya juga harus mengikuti pola. Misalnya polanya itu bunga, jadi daunnya warnanya harus hijau, mengikuti polanya. Jangan daunnya dikasih warna merah dan sebagainya ya. Kita lanjutkan. Nah, dengan proyek P5 ini, khususnya Sulaman Khas Tanah Datar, siswa dapat mengenalkan siswa dengan warisan budaya daerah mereka. Jadi ini adalah salah satu warisan dari orang-orang yang terdahulu. Apa saja warisannya? Motif-motif Sulaman Khas Tanah Datar. Jadi dengan adanya proyek ini kita tahu ini motifnya orang Payakumbuh, ini motifnya dari daerah pesisir selatan, ini motifnya dari khas Tanah Datar. Jadi ada setiap daerah itu punya ciri khas dan keunikan budaya mereka tersendiri ya. Jadi kita ada ciri khas dari Tanah Datar, itu akan kita pelajari dalam proyek ini. Selanjutnya, dengan menyulam itu dapat diintegrasikan dalam kegiatan kelas proyeksi, di mana siswa yang memiliki minat dan bakat dapat mengembangkan keterampilan mereka secara lebih mendalam. Nah, jadi ketika kita membuat proyek ini, Sulaman ini, nanti nampak itu mana yang berbakat, mana yang tidak ada bakatnya dalam Sulaman, mana yang bagus sekali bakatnya, itu nampak. Ya, kalau orang yang berbakat itu satu kali diajarkan, diajarkan petunjuk cara membuatnya, dia bisa membuatnya bagus dan bakal lebih bagus dari guru yang mengajar. Nah, itu yang punya bakat. Tapi kalau memang tidak ada bakatnya di sana, berapa kali pun nanti latihan, nah itu hasilnya seperti itu aja. Nah, ya. Tapi hendaknya kita ini semuanya, walaupun tidak punya bakat, kita bisa juga membuatnya, walaupun tidak seperti teman-teman kita yang berbakat. Jadi dengan adanya P5 ini, nampak muncul bakat-bakat dari kita semua yang bisa kita nanti kita manfaatkan di masa yang akan datang. Nah, dan ini juga akan ada menghasilkan produk. Jadi setelah selesai kita membuat proyek ini, ada hasilnya nanti, ada sulamannya yang hasilnya nanti, ada kan? Nah, hasilnya itu kalau bagus bisa kita jual, atau ada guru yang membelinya, atau tetangga yang akan membelinya, ya. Jadi ada nilai jualnya. Misalnya kita bisa membuatnya dengan sebaik mungkin. Karena kalau asal-asalan atau tidak bagus, itu tidak orang yang melihatnya itu tidak tertarik, apalagi untuk membelinya. Jadi itu harus diperhatikan supaya hasilnya itu bagus. Nah, selanjutnya karakter, pengembangan karakter. Apalagi fungsi dari P5 ini. Nah, jadi banyak sebenarnya P5 tadi. Apa tadi yang diantaranya? Pertama, supaya siswa itu tahu ciri khas mereka, ciri khas budaya kita. Jadi kita tahu, ini Sulaman khas daerah kita ini di daerah lain. Kemudian apa lagi tadi? Menumbuhkan
bakat dan minat. Nah, jadi nampak dari kita tuh minatnya. Kemudian ada nilai jualnya dari hasil yang telah kita kerjakan. Selanjutnya dengan menyulap itu, setelah mendapatkan ketelitian tadi, kesabaran, juga ada kerja keras. Ya, selain itu ada juga meningkatkan rasa percaya diri kita dalam melakukan sesuatu untuk berkarya. Walaupun tidak sulaman, misalnya kita ada membuat proyek yang lain, misalnya di rumah. Nah, itu akan, kalau kita bisa menyelesaikan proyek sulaman ini dengan baik, maka tingkat percaya diri kita itu akan lebih. Ya, jadi kita bisa menghasilkan produk-produk lain yang lebih karena kita telah mengalami dari pengalaman kita membuat proyek sulaman ini. Selanjutnya, apa saja yang akan kita buat nanti dalam sulaman itu? Yang pertama adalah sulaman bersama. Nah, ini bentuknya, gambarnya. Nah, nanti kita akan praktekkan cara membuatnya ini. Kemudian sulaman suji. Apa lagi? Sulaman terawang. Kemudian sulaman bayar. Nah, kemarin yang dibuat sama itu semuanya apa saja yang dipakai? Suci sama balsam. Dua itu. Jadi kita supaya lebih apa, kita gunakan yang suci dengan jadi dua ini yang akan kita praktekkan pada proyek kelima ini. Baik, untuk itu nanti Bapak akan membagi kelompoknya. Ya, berapa orang? Nah, itu 10. Berapa kelompok? 6. Ya, jadi nanti dibagi kelompoknya 6 orang. Nah, silakan disiapkan peralatannya. Peralatannya apa saja? Yang pertama, benang sulam. Kemudian jarum sulam. Kemudian kain. Kemudian kain itu berapa ukurannya? 1 meter kali 1 meter. Berapa kemarin ukurannya? Ya, selebar atas meja ya. Ya, kemudian kain sudah, jarum sudah, benang sudah, apa lagi? Apa nama lainnya? Nah, sudah. Kemudian apa lagi? Gunting. Perlu gunting? Ya. Udah? Cuma itu saja perlengkapannya. Nah, jadi sebelum kita praktek untuk pertemuan selanjutnya, siapkan alat-alatnya tersebut. Nanti namanya Bapak bagikan 6 orang. Dan harusnya besok pas pertemuan selanjutnya itu alat-alat itu dibawa semuanya ya. Jangan sampai ada ketinggalan karena kita akan praktek. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.